Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi'akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salama fa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'usun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Baik yang ikhwan, kaifa halukum? Kurang semangat nih. Kaifa halukum? Masya Allah ya, sehat semuanya ya. Nah kalau sehat, coba barisannya dirapihin dulu. Yang ikhwan masih berantakan ya. Ayo kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang lurus barisannya. Nah, siap untuk mendengarkan apel tausiah? Nah, belum siap. Siap untuk mendengarkan apel tausiah? Nah, kalau sudah siap, bukunya disiapkan, pulpennya, pensilnya ya siap untuk mencatat, jangan ngobrol, oke? Nah, yang akhwat, kaifa halukum? Kaifa halukum? Kelas 5 nggak jawab nih, 5A. Kaifa halukum? Nah, siap untuk mendengarkan apel tausiah? Siap? Ya, kalau siap disiapkan bukunya, pulpennya, pensilnya ya. Perhatikan ke ustadznya yang berbicara. Jangan ngobrol ya. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di dalam rumah Allah ini, dalam masjid ini, untuk mengadakan agenda rutin kita, yaitu apel tausiah ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Nah ya, insya Allah pada pagi hari ini ya kita akan belajar sama-sama. Kita akan membahas bareng-bareng ya tentang, biasa ya kalau Ustadz Fahmi berarti tentang apa? Iya, tentang Nabi ya, tentang kisah Nabi ya. Nah kemarin kita udah belajar bareng-bareng tentang apa? Kisah apa? Yang ikhwan? Ulul Azmi ya. Masih ingat gak kisah tentang Ulul Azmi? Masih ya. Yang akhwat masih ingat gak? Masih ya, Ulul Azmi ya. Nabinya ada berapa Ulul Azmi? Ada 5 ya. Ya itu udahlah, kalian udah paham ya, udah ngerti. Nah sekarang Ustadz akan membahas tentang kisah Nabi yang paling sedikit kisahnya di dalam Al-Quran. Ya, kisah Nabi yang paling sedikit kisahnya di dalam Al-Quran ya. Nah materi ini Ustadz ambil dari beberapa pekan yang lalu ya, ada kajian di Blok M Square ya. Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah taala tentang kisah seorang nabi ya. Kalau nggak salah tanggal 20 April ya itu. Nah Ustadz mengangkat materi ini karena menarik ya. Jarang dibahas. Kisah nabi ini jarang dibahas karena memang nabinya paling sedikit disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu nabi apa? Salah. Nabi apa coba? Ikhwan ada yang tahu? Iya betul, Umar. Nabi Idris alaihi salam. Ditulis coba. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Ya. Jarang kita dengar. Kita mungkin Nabi Adam, Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya jarang yang membahas tentang Nabi Idris alaihi salam. Ya karena memang
kisah tentang Nabi Idris ini ya sangat sedikit di dalam Al-Qur'an. Ya sangat sedikit. Mungkin juga ini Ustaz nggak lama-lama ya. Cuma dikit kisahnya. Ya. Nabi Idris alaihissalam ditulis sudah? Sudah ditulis? Ya. Nah, Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nama lengkapnya adalah Nabi Idris bin Yarid. Ya, Idris bin Yarid, Y-A-R-I-D. Idris bin Yarid. Jadi tulis coba. Nama Nabi Idris ya Idris bin Yarid. Nah, keturunan dari Syis. Ya, Syis ini juga merupakan seorang nabi ya. Keturunan dari Syis dan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Itu namanya Idris bin Yarid, keturunan dari Syis bin Adam. Ya. Jadi Nabi Idris alaihissalam ini merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syis. Ya. Dan Nabi Idris ini juga diutus setelah Nabi Adam dan Nabi Syis. Ya. Jadi Nabi Adam, Nabi Syis, kemudian diutuslah Nabi Idris alaihissalam. Ayo ditulis. Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam dan Nabi Syis. Ya, jarang juga kan kita dengar Nabi Syis. Ya, karena Nabi Syis ini juga kisahnya itu tidak dibahas secara eksklusif di dalam Al-Qur'an. Tidak dibahas secara spesifik di dalam Al-Qur'an. Tidak dibahas secara terang-terangan di dalam Al-Qur'an. Sudah ditulis? Sudah, tadi siapa? Nama lengkapnya Idris bin Yarid, ya, keturunan dari Syis bin Adam. Ya. Nah, Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam dan Nabi Syis. Ya. Nah, Nabi Idris alaihissalam periode waktunya masa Nabi Idris alaihissalam ini adalah pada tahun 4833 Masehi. Ya, itu Nabi Idris dilahirkan tahun 4833 sebelum Masehi. Ya, 4833 sebelum Masehi. Ya, karena kalau misalnya sebelum Masehi itu dihitungnya mundur ya. Mundur. 4833 sebelum Masehi sampai dengan 4188 sebelum Masehi. Ya, itu periode Nabi Idris alaihissalam. Berapa tadi? 4833 sebelum Masehi sampai dengan 4188 sebelum Masehi. Jadi mundur ya, tahunnya mundur. Kan kalau kita kan maju 2025, besok 2026. Kalau sebelum Masehi itu waktunya mundur. Karena sebelum Masehi. Sudah ditulis? Sudah? Sebelum Masehi. 4833 sampai 4188 sebelum Masehi. Yaitu periode Nabi Idris alaihissalam. Ya. Jadi total keseluruhannya berapa? Nabi Idris hidupnya selama 630
tahun. Ya, ada yang umurnya 645 tahun? Nggak ada kan? Nah, Nabi Idris itu hidup selama 645 tahun. Ya, Nabi Idris hidup selama 645 tahun. Tulis, Nabi Idris alaihi salam hidup selama 645 tahun. Ya, orang dulu itu umurnya panjang-panjang. Ya. Kalau sekarang gimana? Ada yang pernah sampai 100 tahun hidupnya? Mahir berapa umurnya? 10 tahun. Ya, kirain 100 tahun kan? Mahir. Ya nggak ada ya. Ya, kalau sekarang paling ini 63. Karena umat Rasulullah itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Ya, umat Rasulullah SAW. Nah, Nabi Idris alaihi salam ini umurnya sampai 600 tahun. 645 tahun. Ya, lama nggak? Sejak kuat lama nggak? Mau nggak hidup 600 tahun? Mau? Hah? Mau? 600 tahun hidupnya. Yang akhwat mau nggak? Kelas 1A mau nggak? Hidupnya 600 tahun. Kan lama 600 tahun. Kenapa nggak mau? Udah nenek-nenek nanti ya. Udah nggak bisa jalan. Ya. Kalau sekarang, kalau dulu nggak. Kalau dulu memang umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan dengan umur yang panjang. Ya. Nabi Adam aja umurnya berapa? Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Adam aja umurnya 1000 tahun. Nabi itu ya lebih panjang lagi ya umurnya. Sudah tulis? Sudah? Ya? Sudah? Nabi Idris alaihi salam ya di apa tadi? Lupa Ustaz. Ini periode waktunya yaitu 4833 sampai 4188 sebelum Masehi. Nah, Nabi Idris alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi itu pada usia 435 tahun. Ya, sekitar umur 400 tahun. Ya, Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul yaitu sekitar umur 400 tahun. Tulis, Nabi Idris diangkat sebagai seorang rasul, ya nabi, diangkat sebagai seorang nabi ketika berusia 400 tahun. Ya, 400 tahun. Nah, Nabi Idris alaihissalam ini, ya perhatikan, Nabi Idris alaihissalam ini ya pernah hidup bersamaan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Adam punya anak, punya cucu itu keturunan dan Nabi Idris. Nah, ketika Nabi Idris dilahirkan, Nabi Adam itu masih hidup. Ya, ketika Nabi Idris dilahirkan, Nabi Adam itu masih hidup. Ya, Nabi Idris alaihissalam hidup bersamaan dengan Nabi Adam alaihissalam sekitar 300 tahun. Ya, hidup di masa Nabi Adam alaihissalam sekitar 300 tahun. Ya, kalau sekarang paling kita ketemu sama nenek kita aja, ya, kita, ibu kita, bapak kita, nenek kita, ya, jarang yang ketemu sama buyutnya, tapi masih ada, tapi jarang, ya, paling mentok-mentok sama nenek, sama kakek, ya. Nah, Nabi Idris, ya alaihissalam itu pernah hidup bersamaan dengan Nabi Adam alaihissalam sekitar 300 tahun, ya. Ya, yang ikhwan, yang masih punya uyut siapa? Gak ada. Oh, masih ada Umair, uyutnya. Dikit kan, tuh dikit. Paling kakek nenek ya. Kalau kakek nenek paling masih ada di kampung. Kalau uyut jarang. Ustaz juga udah gak ada.
Jangankan uyut, kakek nenek juga udah nggak ada ya. Kalau kalian mungkin masih ada. Ya. Nah kalau Nabi Idris masih bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam sekitar 300 tahun. Ya. Nah, nama Nabi Idris, catat, perhatikan. Nama Nabi Idris disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Ya, catat nih. Nanti saya kasih pertanyaan yang bisa jawab, ada hadiah, ada kuncinya. Ya, Nabi Idris alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran ya namanya sebanyak 2 kali saja. Ya, 2 kali. Ya, salah satunya adalah di dalam surat Maryam ayat ke-56. Ya, mungkin kalian udah pernah dengar, pernah baca. Ya, wa dzkur fi kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, itu surat Maryam ayat ke-56. Ya. Surat Maryam ayat ke-56. Maryam, kamu namanya Maryam. Ya. Nah, Nabi Idris disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-56. Ya. Ayatnya pendek. Ya. Wa dzkur fi kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ya. Cuma itu. Nah, ayatnya pendek. 2 kali, cuma 2 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Maryam ayat ke-56. Ya, ditulis. Sudah? Sudah tulis? Nah, Nabi Idris alaihi salam diutus untuk kaumnya. Ya, kaumnya ini ada yang menyebutkan kaum apa anaknya Nabi Adam? Kaum Qabil, ya, keturunan Qabil. Ya, jadi Nabi Idris alaihi salam ini diutus oleh kaumnya yaitu keturunan Qabil. Ya, keturunan Qabil. Pernah dengar kan Qabil? Habil dan Qabil ya. Ya itu kisahnya juga pernah dibahas. Nah itu Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaumnya yaitu keturunan Qabil. Ya, kaum Qabil. Berarti masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Belum seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia, ya seluruh manusia. Ya. Kalau dulu Nabi Idris alaihissalam hanya untuk keturunan ya Nabi Adam alaihissalam. Karena dulu manusianya masih sedikit, ya masih sedikit. Ya ditulis Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya yaitu keturunan Qabil, ya kaum Qabil. Udah ditulis? Kelas 1 udah ya. Nah, Nabi Idris ini yang memiliki beberapa mukjizat, ya beberapa mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tulis mukjizat Nabi Idris yang pertama ya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Nabi Idris 3 lembar suhuf, ya 3 lembar suhuf. Ya kalau Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah apa? Al-Quran. Kalau Nabi Isa alaihissalam Injil. Kalau Nabi Daud alaihissalam Zabur. Kalau Nabi Musa alaihissalam Taurat. Nah, Nabi Idris alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suhuf itu lembaran, ya. Ya, kalian pernah bacakan suhufi Ibrahim wa Musa, ya kan? Nah itu. Dan Nabi Idris diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 lembar suhuf. Yang pertama itu mukjizatnya. Ditulis. Kalian perhatikan. Ya, yang mau hadiah perhatikan. Dan ditulis.
Nabi Idris alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 lembar suhuf. 3 lembar suhuf. Yang kedua, mukjizat Nabi Idris alaihi salam adalah orang atau manusia pertama, Khalid, manusia pertama yang menulis dengan pena. Ya, jadi Nabi Idris alaihi salam merupakan orang pertama yang menulis dengan pena yang kalian pakai sekarang di pena nih, ya. Nah, Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Ya. Tulis. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam merupakan orang yang pertama kali menulis dengan pena. Ya. Orang yang pertama kali menulis dengan pena. Coba ditulis, Mahir tulis. Mukjizat Nabi Idris yang kedua. Jam berapa salat? 36. Ayo, yang kedua udah? Nah, yang terakhir Nabi Idris alaihissalam yang pada masa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemahiran berbicara, ya, kemahiran berbicara sehingga sering memberikan nasihat-nasihat yang bijak. Ya, gitu. Yang mukjizat yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ya kefasihan dalam berbicara sehingga sering memberikan nasihat-nasihat yang bijak, ya, kepada kaumnya. Nabi Idris alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kefasihan dalam berbicara. Ya, sehingga ya Nabi Idris alaihissalam sering memberikan nasihat-nasihat yang bijak kepada kaumnya. Itu yang ketiga. Ya. Kefasihan dalam berbicara. Nah, salah satu nasihat Nabi Idris alaihissalam ya, yang dijelaskan ya, dalam kisah yaitu khairud dunya hasaratun. Ya, khairud dunya hasaratun wa syarruha nadamatun. Ya, coba yang ikhwan kita ini dulu bareng-bareng. Khairud dunya hasaratun. Khairud dunya hasaratun wa syarruhu nadamatun. Yes. Yang apa coba? Khairud dunya hasaratun. Mana ini? Enggak ada ikutin yang akhwat. Khairud dunya hasaratun. Khairud dunya hasaratun. Hasaratun. Wa syarruhu nadamatun. Nah, itu salah satu nasihat dari Nabi Idris alaihissalam. Artinya adalah sebaik-baik dunia, ya, sebaik-baik dunia adalah kerugian. Ya. Jadi sebaik-baik dunia ini ya adalah kerugian. Ya, sebaik-baik dunia adalah kerugian. Dan yang paling buruk dari dunia adalah penyesalan. Ya. Nah, itu nasihat dari Nabi Idris alaihissalam. Khairud dunya hasaratun wa syarruha nadamatun. Ya, sebaik-baik dunia ini ya itu merupakan sebuah kerugian. Ya. Dan yang paling buruk dari dunia ini adalah penyesalan. Ya, kalian kalau menyesal senang apa bahagia? Ayo ya, ikhwan, perhatikan. Kalau nyesal senang apa bahagia? Bahagia. Ya, ikhwan, kalau nyesal bahagia.
Ya. Nah, itu penyesalan merupakan yang paling buruk di dunia. Yaitu nasihat dari Nabi Idris alaihissalam. Sebaik-baik dunia yang adalah kerugian, dan yang paling buruk dari dunia adalah penyesalan. Ya. Nah, paham tuh? Ya ikhwan, paham tuh? Ya akhwat, paham tuh? Ya sudah paham ya tentang mukjizat Nabi Idris. Yang pertama apa tadi? Nabi Idris diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 lembar suhuf. Yang kedua, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Yang ketiga, Nabi Idris dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefasihan dalam berbicara sehingga sering memberikan nasihat-nasihat yang bijak. Ya, itu ya mukjizat dari Nabi Idris. Paham tuh? Ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz ya tentang kisah Nabi Idris. Ya, karena di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya, Shahih Qisasul Anbiya, ya kisah tentang Nabi Idris ini hanya ditulis sebanyak 2 lembar. Ya, saking sedikitnya tentang kisah Nabi Idris. Ya, akan tetapi jika kita merujuk kepada kisah Israiliyat, ya itu banyak, tapi tidak sesuai dengan Islam. Ya, nah, kita hanya melihat dari kisah-kisah yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan dalam kitabnya Shahih Qisasul Anbiya tentang Nabi Idris alaihissalam. Udah ya, cuman segitu kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Sudah? Yang Iwan sudah tulis? Yang awal sudah ditulis? Sudah. Kalau sudah, duduk yang rapi.